warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Hakami rahimahullah. Kita sudah di bait-bait syair penutup yang belum sebutkan di bait syair tentang ilmu ini, keutamaan dan adabnya. Di pertemuan yang terakhir kita sudah masuk di khotimah, penutup dalam bait ini. Cuman penutupnya lumayan banyak bait yang belum sampaikan sebagai nasihat penutup bagi orang yang semangat untuk belajar, yaitu belum tutup sekitar 40 lebih bait, dan kita sudah baca sebelumnya beberapa bait terkait dengan penutup ini. Itu belum singgung bahwa ilmu itu kita harus mendengarnya dengan baik, menghafalnya, dan belum ingatkan bukan hanya sekedar menghafal huruf dan menulis memenuhi lembaran-lembaran kertas. Juga ilmu itu bukan sekedar tampil di hadapan orang. Ilmu juga itu bukan dengan memakai imamah, bukan juga dengan menyemir rambut atau jenggot seperti ulama, bukan. Ilmu itu bukan sekedar bilang na'am atau lah. Ilmu itu juga bukan sekedar yang paling terakhir, belum singgung di bait ke-209. Ilmu itu bukan sekedar kita membawa syahadat, bukan sekedar punya ijazah dalam hal itu, bukan sekedar titelnya. Nah, setelah itu sekarang kita akan membaca apa itu sebenarnya ilmu. Beliau berkata di bait 210, bal khasyatullahi fi sirrin wa fi alanin fa'lam hiyal ilmu kullul ilmi faltazimi. Bahkan ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ketika kita bersendiri atau kita berada di keramaian, itulah dibilang ilmu. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Fa'alam hiyal ilmu. Ketahuilah itulah yang disebut dengan ilmu. Kullul ilmi. Itu bahkan hakikat daripada ilmu. Faltazim. Maka berpeganglah dengan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh tiada lain orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, itulah hanya ulama. Berarti ilmu itu adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Itu yang disebutkan.
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masuk dalam keutamaan ilmu yang telah kita sebutkan di awal-awal. Yang kita sebutkan dulu, bahanya ulama lah yang takut kepada Allah. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Takut dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak takut, tidak tunduk. Iya, kan ini pasangan. Karena kalau ilmu itu bermanfaat, maka hati akan khusyuk, takut kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "A'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Saya berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Ini menunjukkan sekali lagi ilmu itu mengharuskan khusyuk. Kapan ilmu tidak mengharuskan, tidak ada kekhusyuan yang lahir, berarti ilmu itu tidaklah bermanfaat. Makanya berkata kebanyakan dari salaf, laisal ilmu kathratar riwayah, walakinnal ilmal khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat yang kita hafal. Akan tetapi ilmu itu adalah al-khasyah. Kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ilmu. Bahkan sebagian salaf berkata, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah. Ketika seorang merasa takut kepada Allah itu dikatakan ilmu. Cukuplah itu dikatakan apa? Ilmu. Makanya ini yang beliau katakan tadi. Ilmu itu adalah adanya rasa takut yang muncul dari dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ilmu yang kita tahu. Kemudian beliau berkata di bait berikutnya 211, fal ta'rifillah wal tazkur tasarrufahu wa ma ala ilmihi qad khutta bil qalami. Maka hendaklah kamu mengenal Allah dengan ilmu yang kamu punya. Karena tujuan kita berilmu adalah supaya kita mengenal Allah. Sudah paham semua kalau kita di pesantren, kita pasti belajar kitab Thalathatul Usul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala di awal beliau katakan fa'alam rahimakallah annahu yajibu alaika an ta'lam. Apa dia bilang? Bahasanya wajib bagi kamu untuk tahu apa? Apa yang beliau bilang? Siapa yang hafal? Siapa yang tahu? Ini kitab dasar. Yang tahu saya kasih uang. Karena tiba-tiba saya ada uang ternyata di bukuku. Nah, 50.000. 100. Ternyata di sampul buku. Yang tahu saya kasih. Ada yang angkat tangan duluan. 50.000 kalau jawab. Gak tahu juga. Ternyata ada di sampul buku. Apa dia bilang di awal? Di awal Thalathatul Usul. Kita. Batal ini uang? I'lam rahimakallah. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Lah, bukan begitu al-ula. Al-ula? Betul itu? Yakin atau tidak? Oh ya baik, itu cobaan. Karena masalahnya 50.000 ini. Al-ula al-ilmu wahwa itu yang kita mau, cukup dapat 50.000. Masya Allah. Jadi itu di awal itu buku dasar yang kita pelajari.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama, kita berilmu. Apa ilmu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu tujuan dari ilmu itu. Itu tujuan dari ilmu. Makanya beliau bilang di sini, fal ta'rifillah, maka hendaklah kamu mengenal Allah. Hendaklah kamu mengenal Allah. Wal tadhkur tasarrufahu, dan ingatlah bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnaan pengaturannya. Iya, lihat bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Allah mengatur kita semua. Iya, hamba-hambanya. Ingat itu. Menunjukkan maha sempurnanya Allah. Itu tujuan ilmu kita. Kita mau belajar itu mau mengenal Allah yang menciptakan kita. Pemilik kita, penguasa kita, yang mengatur kita. Dan yang kita sembah. Itu paling pokok. Karena mengenal rububiyah supaya kita mewujudkan uluhiyah, menghambakan diri kepada Allah. Kenali, ingat pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ala ilmihi qad khutta bil qalam. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui yang ilmunya meliputi semua yang tercatat oleh kolam. Semua yang tercatat oleh kolam, kita pahami bersama bahwa awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Al-qalam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dalam pembahasan akidah tauhid, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Faqala, maka Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Faqala maktub. Pena itu berkata, apa yang saya tulis? Qala uktub al-qadar. Maka nama ma huwa kain ilal abad. Tulislah takdir. Apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai selama-lamanya. Jadi Allah tahu semuanya. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ilmu Allah meliputi segalanya. Ini yang harus kita pahami. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di banyak ayat terkait dengan keluasan ilmunya. Di antaranya Allah berfirman, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku meliputi segala sesuatu ilmunya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Yang paling sering kita dengar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ya. Yang maha berilmu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu punya ilmu. Dan ilmu Allah tidak ada yang sama dengannya. Karena ilmu itu adalah nama dan sifat Allah. Ya, nama dan sifat Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Berarti kalau ilmunya Allah, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan ilmunya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan ilmunya. Ini harus kita ketahui. Kemudian berikutnya kata beliau, wahaqqahu arif, wahaqqahu arif, wakum haqqan bin mujibihi, wa manhajal haqqi fasluk anhu ghairu ami. Haknya Allah, kenalilah. Ketahui hak Allah. Ketahui hak Allah. Siapa yang tahu haknya Allah? Siapa yang bisa sebutkan hadis Mu'ad? Karena masih ada sisa 50.000 tadi, karena 100.000. Iya. Siapa yang tahu hadis Mu'ad di kitab Tauhid?
Masya Allah. Paling dekat. Tapi sebut dulu. Masya Allah, lengkap. Habis ya hadiah terakhir. Jangan sampai sebentar ada yang angkat tangan. Tanya Kak juga. Jadi Nabi membonceng Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia Nabi bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibad ala Allah. Wahai Mu'ad, kamu tahu nggak hak Allah kepada hamba dan haknya hamba kepada Allah? Dia bilang Allah dan Rasulnya yang tahu. Dia bilang, dia katakan haqqullahi alal ibad ayyabudu wa la yusyriku bi syai'a. Haknya Allah kepada hamba ya mereka harus beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik. Tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah itu hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa mereka. Jika mereka ikhlas kepada Allah, tidak pernah syirik. Makanya penulis bilang begini di sini, wa haqqahu arif. Hak Allah harus kamu kenal. Harus kamu tahu hak Allah. Itu disebut dipelajari di bab tauhid. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak belajar tauhid. Maka kenali hak Allah. Wakum haqqan bimujibihi. Dan tegaklah dengan sebenarnya memenuhi hak itu. Memenuhi hak itu. Wa manhajal haqqi fasluk anhu. Manhaj, jalan yang benar, tempulah. Maksudnya tempulah manhaj yang benar. Manhaj yang benar itu manhajnya siapa? Manhajnya siapa? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang para sahabat berada di atasnya. Karena ketika Nabi menjelaskan bahwa umatnya akan terpecah, semuanya diancam dengan neraka kecuali satu, sahabat bertanya siapa mereka? Nabi sebutkan ciri-cirinya. Bukan orangnya tapi cirinya. Man kana ala mithli ma ana alaihi washabi. Siapa yang berada di atas seperti yang saya berada di atasnya dan para sahabatku. Maka tempulah itu jalan yang benar. Ghairu ami anhu. Jangan buta terhadapnya. Jangan kita pura-pura bodoh, tidak mau belajar, tidak mau melihat manhaj yang benar itu. Harus kita belajar, mau tahu bagaimana jalannya Nabi SAW. Bagaimana jalannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tempuh, untuk kita jalankan dalam kehidupan ini. Setelah itu beliau berkata, asqa wa as'ada mukhtaron adalla hada adana wa abada adalan minhu fil kisami. Dia Allah yang menyesatkan, yang membahagiakan, itu pilihan darinya. Tidak ada campur tangan makhluk dalam mengatur makhluk. Allah lah yang mengatur siapa yang sengsara, siapa yang bahagia. Adul wahad hada, siapa yang Allah sesatkan dan siapa yang Allah beri petunjuk. Adana wa abada, siapa yang Allah dekatkan kepada rahmatnya, siapa yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Itu adalan minhu fil kisami. Itu adalah keadilan dari Allah dalam membagi itu. Tidak ada kezaliman. Karena siapa yang sesat, karena dia sendiri yang mau sesat. Siapa yang mau petunjuk, siapa yang Allah beri petunjuk, karena memang dia melakukan sebab-sebab yang membuat dia dapat petunjuk. Yang membuat dia dapat petunjuk. Iya. Karena semua ini adalah merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang semua itu dibangun di atas hikmah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya.
Makanya nanti akan dikatakan di bait setelahnya nanti, bahwa semua itu bukan karena kezaliman. Iya, itu semua karena keadilan. Semua karena keadilan. Ini tentunya yang beliau katakan ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah katakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannah wan nar. Wa illa wa qad kutibat syakiyah am sa'idah." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala telah menulis untuknya surga atau neraka. Kecuali Allah telah tuliskan untuknya dia ini orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Seorang yang mendengar waktu itu dari kalangan sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afala namkus ala kitabina wa nad'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita tinggal diam saja? Kita bersandar di atas tulis catatan yang dituliskan untuk kita. Kita tinggalkan saja amal. Apa kata Nabi? Man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Hati hamba sebab. Siapa yang takdirnya termasuk orang yang akan berbahagia, maka dia akan berjalan dan beramal di atas amalan orang yang berbahagia. Amalannya. Ada sebabnya. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Siapa yang termasuk dari orang yang sengsara, maka dia akan bekerja beramal dengan amalannya orang yang sengsara. Iya. Hamba itu akan menempuh sebabnya. Maka kata Nabi, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau kita sekarang lagi berada di jalan kebaikan, semangat lakukan. Jangan sampai kita dipilih menjadi orang yang tidak baik. Alhamdulillah kita dipilih untuk masuk masjid. Gunakan waktu itu. Beramallah. Lakukan hal yang baik. Lakukan hal yang baik. Karena kita sendiri yang menulis sejarah kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Kalau kita berada di amalan orang baik, beramal. Semuanya itu kemudahan dari Allah. Di sana banyak orang mau baik, tapi tidak ada kemudahan. Tidak ada kemudahan. Tidak boleh kita hanya bersandar hanya kepada takdir, tapi kita harus berusaha. Harus kita berusaha. Kemudian berikutnya beliau juga berkata sebagai nasihat-nasihat penutup di sini, auha wa arsal wa wassa amiron wa naha ahalla harrama syar'an kamilal hikami. Masya Allah. Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Dicipta begitu saja. Allah memberikan wahyu. Allah mengutus Rasul. Allah berwasiat. Allah memerintahkan dan melarang. Allah menghalalkan. Allah haramkan. Itu semua adalah syariat dari Allah. Yang kamilal hikam, yang sempurna hikmahnya. Kalau ada Allah perintahkan, sempurna berarti kebaikannya. Kalau ada yang Allah larang, berarti sempurna kerusakannya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz itu haram, tapi ada saya dapat kebaikan. Ketahuilah, itu kebaikan sedikit dibandingkan dengan kerusakan yang lebih banyak. Karena ini adalah penuh dengan hikmah yang sempurna. Penuh dengan hikmah yang sempurna. Ini yang kita maklumi bersama. Agama Allah ini, agama Islam
agama yang sempurna. Tidak ada agama yang seperti Islam. Allah sudah tegaskan di Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridho Islam itu sebagai agama kalian. Kita tahulah ayat ini turun di haji terakhir Nabi SAW. Iya. Kalau masih ada hadiah, sebenarnya saya mau kasih hadiah. Untuk bertanya, tahun berapa itu Nabi haji terakhir? Tapi karena tidak ada hadiah, saya jawab sendiri saja. Nabi haji tahun 10, haji terakhir. Karena Nabi menaklukkan Makkah tahun ke-8 Hijriah. Setelah belum meninggalkan Makkah, belum hijrah ke Madinah. Tahun ke-8 belum masuk Makkah. Menaklukkan Makkah. Mengambilnya dari orang musyrikin. Tahun ke-8. Tahun ke-9 belum mengutus Ali untuk haji. Mengumumkan bahwa tidak boleh lagi tahun depan ada orang musyrik berhaji. Tahun ke-10 Nabi berhaji. Pulang dari situ Nabi meninggal. Sakit meninggal. Jadi tidak haji lagi tahun depan. Iya. Di haji itu saat Nabi wukuf di Arafah, waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Turunlah ayat tadi yang dibaca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Datang orang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Seandainya dia bilang, seandainya kepada kami itu turun itu ayat, kami akan merayakan. Membuat hari raya di hari itu. Kalau seandainya di mereka. Tapi kan kita tidak boleh merayakan sembarang. Kita hanya boleh merayakan apa yang dirayakan oleh Nabi SAW. Umar bilang, saya tahu itu ayat. Dan di mana turun, Nabi di mana, hari apa? Nah, itu ayat tadi. Ayat yang disebutkan tadi. Karena itu ayat turun menunjukkan Nabi akan wafat. Dan agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Turun ayat tadi itu. Yang menunjukkan agama Islam, agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Siapa yang mengadakan suatu bid'ah dalam agama ini, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad telah berkhianat, belum menyampaikan. Karena Allah sudah bilang sempurna. Ketika ada orang melakukan bid'ah, berarti dia menuduh agama masih kurang, butuh ditambah. Berarti sama dengan dia bilang Muhammad khianat. Belum semua disampaikan. Belum semua disampaikan. Nah, kita harus pahami agama kita sudah sempurna. Nabi kita sudah sampaikan semuanya. Nabi kita sudah sampaikan semuanya. Sudah halal jelas, haram jelas. Tidak ada lagi yang tidak jelas. Kalau ada perintah, semuanya sudah diajarkan. Kalau ada larangan, semuanya telah dilarang. Makanya beliau berkata di bait 215, yuhibbul ihsana wal isyana yakrahu wal birra yardahu ma sukhtin lihurmihimi. Allah mencintai kebaikan. Allah membenci maksiat. Allah ridho terhadap kebaikan. Allah murka terhadap hal yang diharamkan. Karena halal sudah jelas, haram sudah jelas. Allah suka kalau kita melakukan yang halal. Dan Allah murka kalau kita melakukan yang haram. Melakukan yang haram. Ini jelas sekali. Karena Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Iya. Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Sebaliknya Allah tidak suka orang berbuat jahat. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak cinta. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini yang disebutkan. Makanya beliau katakan di bait berikutnya,
bimuqtadadaini fid daraini muttaridun la dzulma yakhsha wala khairun bimunhabimi. Beliau bilang dengan kedua inilah nanti ya berlaku di dua negeri yang akan datang. Kehidupan kita di dunia ini ada halal haram, kita diuji dengannya. Dengan dua itu pula lah nanti kita akan duduk. Di mana nanti di negeri berikutnya. Yang mana di negeri yang nanti la dzulman yukhsha. Tidak ada kezaliman lagi yang ditakutkan. Wala khairun bimunhadimi. Tidak ada kebaikan yang ditelantarkan. Tidak ada lagi. Di sana semua akan hadir sesuai dengan yang kita pernah lakukan. Iya. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min, fala yakhafu dzulman wala hatma." Siapa yang beramal dari amalan kebaikan dalam keadaan dia beriman, maka dia tidak akan takut kezaliman dan tidak akan takut amalannya itu gugur, ditelantarkan, disia-siakan. Enggak. Makanya beliau berkata, fa'mal ala wajalin wada'ab ila ajalin wa'azil anillahi su'adhanni wa tuhimi. Wa tuhami. Kata beliau, beramallah dengan penuh rasa takut. Wada'ab dan istiqomalah ila ajal sampai ajal menjemput. Iya. Beramal karena takut kepada Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sampai kapan? Kita harus istiqomah sampai meninggal. Wa'azil anillahi su'adhanni wattuhami. Jauhkan dari Allah yang namanya berburuk sangka dan ya menuduh-nuduh dengan yang tidak baik. Iya. Jauhi hal tersebut. Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Harus tetap berbaik sangka. Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dhon billah. Jangan sekali-sekali seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Nabi pernah datang kepada salah seorang pemuda yang sedang sakit. Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajidu? Gimana perasaanmu yang kamu dapat? Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sangat berharap kebaikan dari Allah, tapi saya khawatir terhadap dosa-dosa. Dan dia berbaik sangka kepada Allah, tapi dia juga takut akan dosanya yang pernah dilakukan. Nabi SAW katakan, tidaklah ada dalam hati seorang hamba, kemudian dia berjumpa dengan Allah seperti itu, kecuali dia akan mendapatkan apa yang diharapkan dan akan dihindarkan dari apa yang dia takuti. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita beramal, istiqomah, buang buruk sangka kepada Allah. Itu yang belum nasihatkan. Kemudian berikutnya belum berkata, lisyar'i fangqad wasallim lil qada'i wala tukhasiman nabihi kal mulhidil khasimi. Tunduklah terhadap syariat. Ini nasihat-nasihat penutup. Tunduklah kamu terhadap syariat Allah.
Terimalah takdir. Jangan pernah kamu mendebatinya. Jangan kamu pernah mempertanyakan. Yang kamu pernah mempertanyakan. Kenapa Allah buat saya begini? Jangan pernah. Tunduklah terhadap takdir. Terima. Karena Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kita lah yang akan ditanya. Kenapa kamu? Iya kan? Kita yang akan ditanya. Jadi jangan pernah mendebatinya. Kal mulhidil qasim, seperti orang-orang di sana yang sesat lagi pendebat. Jangan. Kita tidak boleh mempertentangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita yang kurang memahami. Kita harus tunduk. Ya. Masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Kemudian beliau ingatkan tentang takdir. Karena tadi beliau singgung tentang qada. Wabil maqadiri kun abdan limalikihi wa abidan mukhlisan fi syar'ihil qiyami. Masya Allah. Terhadap takdir. Jadilah hamba terhadap pemiliknya. Artinya kita ini adalah miliknya Allah. Allah yang menentukan apa takdir kita. Jadilah hamba. Wa abidan mukhlisan fi syari'ihil qiyam. Jadilah hamba yang ikhlas dalam syariat Allah yang lurus. Beramalah dengan amalan yang ikhlas. Beramalah dengan amalan yang ikhlas. Karena memang kita diajak untuk ikhlas kepada Allah di ayat-ayat yang sangat banyak, hadis-hadis yang sangat banyak. Iyyahu fa'bud wa iyyahu sta'in fabida tasil ilaih wa illa hurta fi dhulami. Hanya kepadanya lah kamu beribadah. Jangan beribadah kepada selainnya. Wa iyyahu sta'in, hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Seperti surah Al-Fatihah. Kita maklumi bersama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka hanya kepadanya lah kamu beribadah, hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Fabida, karena dengan inilah tasil ilai, kamu akan sampai kepada Allah. Hanya dengan ini kamu akan sampai kepada Allah. Karena kita tidak bisa beribadah kalau Allah tidak bantu. Kalau Allah tidak bantu. Maka harus kita beribadah hanya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa beribadah kepadanya. Makanya Nabi berwasiat kepada Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbu. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Iya. Namanya orang mencintai seorang pasti dia akan menasihatkan terhadap apa yang baik untuk yang dia cintai. Di apa nasihat Nabi? La tada'anna antakul dubara kulli sholah. Jangan pernah kamu tinggalkan untuk berkata berdoa di penghujung sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang paling terakhir. Ya Allah, bantu saya. Ya kan begitu. Untuk apa? Untuk selalu mengingatmu, mensyukurimu, dan husni ibadatik. Dan baik dalam beribadah kepadamu. Itu ikhlas dalam beribadah kepadamu. Karena dengan inilah kita akan sampai kepada Allah. Wa illa, kalau tidak, hurta fid dhulam, kamu akan berada dalam kegelapan. Kamu tidak beribadah kepada Allah, kamu tidak meminta pertolongan kepada Allah, kamu akan berada dalam kegelapan. Kamu akan berada dalam kegelapan. Ini yang beliau katakan. Setelah itu masih ada lagi. Setelahnya insyaallah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Sudah ambil 10 bait. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang karena sudah masuk waktu. Insyaallah ta'ala masih sekitar 24
4 bait lagi insyaallah. Iya, paling 2 kali pertemuan lagi paling tinggi insyaallah taala, 2 kali pertemuan kita akan selesai dari kitab ini. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.